Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. Pemirsa Akhyar TV dimanapun berada, pada pertemuan sore ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian bedah artikel, tentu dengan pembahasan artikel yang baru, maksudnya setelah pembahasan sebelumnya tentang artikel si pebisnis yang hartanya tidak pernah habis. Maka pada pembahasan kajian bedah artikel sore ini kita akan membahas artikel selanjutnya yang berjudul Ketika Rintikan Hujan Turun. Pembahasan ini sengaja saya ulas kembali, mungkin dulu di tahun 2018 kalau tidak salah pernah sempat dibahas di kajian sekitar Masjid Majalengka kalau tidak salah. Tapi karena saat ini walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita sudah masuki musim hujan, dan tentu di artikel ini pun ada beberapa pembahasan yang saya revisi, yang saya tambahkan dan saya kurangi, sehingga tidak hanya untuk memurojaah, bukan hanya untuk mengulang pembahasan yang sudah kita kaji, yang sudah kita pelajari di artikel yang sudah tersedia di website khair.com, tapi insyaallah ada pembahasan-pembahasan yang lainnya yang bisa kita ambil faedah, karena fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Namanya peringatan itu sangat bermanfaat untuk orang yang beriman. Semoga Allah jadikan kita menjadi hamba-Nya yang beriman sehingga senang, bahagia ketika mendapatkan suatu peringatan tentang syariatnya. Baik. Tujuan dari pembahasan tentang hujan ini semata-mata agar kita bukan hanya menjadi orang mukmin, bukan hanya menjadi muslim, tapi menjadi mukmin dan muslim yang bahagia di saat hujan turun. Bahkan kita bisa insyaallah menjadi mukmin dan muslim yang mendapatkan banyak manfaat dari hujan yang Allah turunkan. Baik, di awal pembahasan ini saya menyinggung bahwa seorang muslim sebaiknya dan sangat layak sudah mengetahui dan merasa senang, bahagia ketika hujan turun. Karena seorang muslim yang bahagia saat hujan turun, dia tahu sebab apa yang Allah turunkan dalam hujan ini. Dia tahu apa yang harus dilakukan saat hujan turun. Bukan hanya tahu apa yang ada dalam hujan, tapi dia juga tahu apa yang harus dilakukan ketika hujan. Tentu bagi kita yang tidak merasa senang, mungkin karena kita nggak tahu apa yang Allah turunkan dalam hujan, atau mungkin kita juga nggak tahu apa yang harus kita lakukan dalam hujan, sehingga kita bukan melakukan hal yang berfaedah, tapi malah melakukan hal-hal yang tidak berfaedah. Bukan hal yang bersifat ibadah, malah hal yang bersifat maksiat. Nas'alullah at-taufiq wa sadad. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazat wa rabat. Innal ladzi
ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Kata Allah. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya, kamu melihat bumi itu kering dan tandus. Tapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya pasti juga bisa menghidupkan sesuatu yang mati. Sesungguhnya Dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surah Fussilat ayat 39. Di ayat ini Allah Azza wa Jalla menunjukkan bukti bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla adalah dengan turunnya hujan. Siapapun di antara kita yang masih suka menghina Allah Azza wa Jalla, bahkan ada sebagian di antara kita yang menganut pemahaman tentang adanya kekeliruan, kelemahan terhadap ciptaan Allah Azza wa Jalla, bahkan tidak sedikit, masih banyak juga yang memahami bahwasanya Allah itu tidak ada. Allah musta'an. Pemahaman yang sangat keliru semacam ini. Bahkan ada sebagian di antara kita yang mengaku muslim tapi tidak merasa senang ketika Allah berikan di antara ciptaannya, di antara karunia-Nya. Maka di sini Allah tunjukkan bahwa kalau kalian ingin melihat atau mengetahui di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah Azza wa Jalla, di antara tanda-tanda dan bukti bahwa Allah itu ada, lihat, ada hujan turun, ada rintikan hujan yang turun. Karena tidak ada yang bisa menurunkan rintikan hujan kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu bukti selanjutnya yang menunjukkan bahwa bukan hanya turun hujan itu bukti bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha Besar, bukan. Tapi bahkan Allah turunkan hujan ini ada manfaatnya, yaitu untuk membuat bumi yang kering menjadi basah, bumi yang tandus menjadi subur. Para petani dengan berbagai macam tanamannya ketika merasa tandus tanahnya, kemudian Allah turunkan hujan dan tanahnya menjadi subur, bisa menumbuhkan tumbuhan yang ditanamnya dengan cepat dan menghasilkan tanaman yang sangat baik hasil panennya. Sebab apa? Pupuk? Obat-obatan? Bukan. Sebab air hujan yang Allah turunkan dan mengenai tanah tanaman para petani tersebut. Karena Allah sudah menyatakan bahwa hujan turun itu buat bumi yang kering menjadi basah, tandus menjadi subur. Ayat ini saja sudah bisa menjawab semua keraguan, kekhawatiran, ketidaksenangan terhadap hujan. Karena hujan turun menjadi tanda kebesaran Allah dan menjadi sebab tanah bumi ini menjadi basah dan subur. Coba para petani yang dia pada saat menanam kemudian tidak turun hujan, apakah hatinya tenang? Gelisah. Karena dia akan berpikir ini akan lama panennya, atau kalaupun pengen cepat harus ngumpak gitu kan, udah mah harus nyambung selang, atau mungkin dia harus menyewa alat untuk nyedot air. Banyak kebutuhan yang harus dikeluarkan, keperluan yang harus disediakan. Mereka butuh hujan. Tapi ketika hujan turun, kenapa sebagian di antara mereka juga mencela hujan? Beralasan nanti kalau hujan kebanyakan jadi panennya
terkendala, hasil tanamannya rusak. Allah musta'an. Salah satu faedah dari pembahasannya adalah untuk menyadarkan di antara kita yang di saat kekeringan minta hujan, ketika saat hujan malah mencela. Apa mau kita sebetulnya? Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan di antara faedah dari ayat ini, dan ini sebagai bukti atau dalil bahwa Allah Azza wa Jalla itu ada. Dan bukan hanya itu, di ayat ini pun kita diajarkan bahwa kita pun diberikan pemahaman Allah itu ada, berada di atas, bukan di arah yang lain. Apa buktinya? Di sini ada kalimat fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazat wa rabat. Maka apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Apa kata Allah? Apabila kami turunkan hujan di atasnya. Kalau saya mendorong ke depan, berarti saya berada di belakang. Kalau saya menarik ke belakang, berarti saya ada di belakang. Kalau saya menggeser ke kanan, berarti saya berada di kiri. Kalau saya menggeser ke kiri, berarti saya ada di kanan. Kalau saya menurunkan, berarti saya ada di atas. Kalau saya menaikkan, berarti saya ada di bawah. Di ayat ini Allah Azza wa Jalla mempertegas bahwa kami turunkan hujan. Yang namanya menurunkan kanan ke kiri, kiri ke kanan, atau atas ke bawah. Tapi dari bukan arah-arah yang tidak kita duga, bahkan jelas dari atas ke bawah. Bukan bawah ke atas, bukan ke samping, bukan ke depan, bukan ke belakang. Allah turunkan air hujan. Berarti menandakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla ada di atas. Ini bantahan dan pelurusan terhadap sebagian di antara kita yang masih meyakini Allah tidak berada di atas. Kalau Anda meyakini Allah itu ada di mana-mana, lalu mengapa Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan dari atas? Atau dengan bahasanya Allah menurunkan hujan. Bukan Allah menyebarkan hujan ataupun kalimat-kalimat selainnya. Atau juga ada di antara kita yang saya juga ini masih agak sedikit heran, kok bisa ada sebagian di antara kita masih memahami hal nyeleneh yang sebetulnya bisa dipastikan tidak ada dalil yang jelas mengenai pendapatnya tersebut. Di tahun 2018 kalau tidak salah, ada teman-teman juga bisa melihat di channel YouTube Khyar TV dan di halaman Facebook Khyar TV ada konten, salah satu di antara Khyar TV itu nama kontennya Social Eksperimen. Jadi kami survei di lapangan, ya, kami dialog dengan beberapa masyarakat menanyakan tentang di mana Allah. Kalau kita mendengar Allah ada di mana-mana, itu sudah cukup familiar pendapat tersebut, gitu kan. Tapi ada sebagian di antara masyarakat yang kami pernah wawancarai, mereka berpendapat bahwasanya Allah itu ada di dalam hati. Dan ini jujur baru pertama kali saya dengar. Entah mungkin kalian sudah pernah mendengar, tapi bagi saya ini baru pertama kali mendengar tentang adanya pemahaman atau keyakinan bahwa Allah itu ada di dalam hati. Ala kulli hal, siapapun yang berpendapat tentang masalah akidah, masalah agama ini, maka dia harus mendatangkan dalil agar bisa mempertanggungjawabkan terhadap pendapatnya. Baik. Dan saya membahas masalah ini bukan kita membahas soal hujan saja, tapi kita pun membahas soal akidah seorang muslim yang meyakini bahwasanya Allah itu ada di atas. Bukti lainnya apa? Ketika kita berdoa, ke arah mana kita menengadahkan tangan kita? Ke depan, ya, ke belakang, ke samping begini,
atau begini. Hampir semua muslim yang dia baru hijrah ataupun yang sudah lama hijrah, laki-laki ataupun perempuan, yang sudah menuntut ilmu ataupun masih awam, pasti mereka ketika berdoa menengadahkan tangan ke atas, layaknya seperti orang yang meminta. Kita kalau minta sesuatu pada orang tua kita, contoh misalnya kita minta uang, bagaimana cara kita meminta? Begini, begini, atau begini, atau begini? Pasti begini. Karena yang memberinya di atas tangannya. Makanya ada hadis yang sahih, ya, bahwasanya tangan memberi, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah yang meminta. Yang namanya meminta, dia menengadahkan ke atas, karena yang memberinya berada di, yang menengadahkan arahnya ke atas, posisinya di bawah, karena yang memberi berada di atas, yang mengarah ke bawah. Allah Azza wa Jalla itu ada di atas arsy. Banyak bukti-bukti yang sebetulnya kalau kita berusaha cermat, tidak perlu larut debat sana sini, tidak perlu berargumen, membawakan referensi kitab ini, kitab itu. Allah Azza wa Jalla sudah memberikan bukti kekuasaannya, kebesarannya di sekitar kita. Sesuatu yang biasa kita lakukan, sesuatu yang bisa kita lihat. Tapi kadang di antara kita tidak cermat. Lebih cermat memperhatikan aib orang lain dibandingkan memperhatikan aib sendiri. Lebih cermat memperhatikan sesuatu yang lain daripada memperhatikan tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Semoga kalau kita masih demikian, Allah Azza wa Jalla segera tolong kita dan kita pun diberikan kemudahan untuk memperbaiki kebiasaan tersebut. Bismillah. Sekali lagi, pembahasan ini harus menyadarkan kita, karena tidak sedikit di antara kita yang sering menyalahkan Allah, mencela hujan yang Allah turunkan, mengatakan bahwa Allah itu tidak tepat dalam menurunkan hujan. Kenapa nggak nanti saja? Kenapa nggak sekarang saja? Bahkan di antara kita melewati masa-masa hujan begitu saja, ya udah hujan aja, gak peduli, seolah-olah dia tidak tahu apa yang ada di dalam hujan tersebut, sehingga dia pun tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kayak kita misalkan lagi duduk di pinggir-pinggir jalan, atau kita berada di tempat-tempat keramaian, kemudian ada sosok Bapak Presiden yang diakui oleh negara, tapi karena kita nggak kenal, bahkan mungkin karena Pak Presidennya berpenampilan tidak layaknya sebagai sosok presiden, dia memakai kemeja biasa atau memakai kaos, atau dia tidak memakai atribut kenegaraan misalkan, sehingga ketika dia berpapasan dengan kita atau kita melihat dia biasa saja, karena kita nggak tahu itu Pak Presiden, kita nggak tahu itu orang penting, sehingga kita tidak menghormatinya, tidak berjabat tangan dengannya, tidak menyikapi layaknya sebagai sosok yang dikagumi gitu kan, karena kita nggak tahu itu presiden atau bukan. Seperti ketika beberapa bulan yang lalu ketika saya sedang berkunjung dan berada di salah satu tempat, yaitu di Yogyakarta, tepatnya di 0KM. Pada saat itu ada kerumunan banyak sekali orang,
Saya pikir ya biasa 0 km gitu kan, ramai tempatnya, nongkrong orang gitu kan. Tidak lama dari itu saya lewat gitu kan, biasa saja. Setelah agak sedikit berkurang ramainya, saya mendengar sesuatu obrolan orang di sekitar saya. Dia berbincang, tanya, Pak Presiden ada acara apa ya ke sini? Saya juga tahu dari teman saya. Tiba-tiba dia menghubungi saya dan ngasih tahu, ayo kita ke 0 km, ada Pak Presiden, kita foto-foto gitu kan. Akhirnya saya langsung kesini, kata dia begitu. Saya langsung ingat, oh ternyata kerumunan tadi itu karena adanya Bapak Presiden. Saya nggak ikut berkerumun, saya nggak ikut berfoto, saya tidak itu Presiden, sehingga saya tidak tahu siapa itu dia, dan saya juga tidak tahu bagaimana cara menyikapi dia, kan gitu. Sama mungkin di antara kita tidak tahu apa itu hujan, sehingga kita menyikapi hujan ya biasa aja, seperti lagi kita memperlakukan orang biasa. Karena perintah Nabi SAW, memang kita diperintahkan untuk memperlakukan sesuatu atau seseorang sesuai kedudukannya. Ini satu hal yang logis, sehingga wajar sekali lagi banyak di antara kita yang belum tahu apa yang harus dilakukan pada saat hujan, disebabkan karena tidak tahu juga ada apa di dalam hujan tersebut. Maka sebab itu, di pembahasan ini kita akan diajarkan, kita akan dipahamkan tentang ada apa saja di dalam hujan dan sikap apa saja yang harus kita lakukan dalam masa-masa hujan turun. Baik, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa." Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya, untuk kami tumbuhkan dengan air tersebut biji-bijian dan tanaman-tanaman dan kebun-kebun yang rindang. Quran Surah An-Naba ayat 14 hingga 16. 3 ayat ini menguatkan pembahasan dari ayat sebelumnya, bahwa kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya, untuk kami tumbuhkan dengan air tersebut berupa biji-bijian dan tanaman dan kebun-kebun yang rindang, yang menumbuhkan berbagai macam biji-bijian, tanaman, bahkan yang membuat suatu kebun itu rindang bukan karena kehebatan para petaninya, bukan karena kecanggihan peralatan taninya, bukan karena keefektifan obat-obatan pertanian, tapi karena Allah Azza wa Jalla turunkan air hujan. Ini satu fenomena yang mungkin kita tahu, tapi kita nggak sadar. Karena konsep dalam beribadah bukan hanya cukup tahu, tapi harus paham. Apakah sudah cukup bagi kita meluruskan pemahaman tentang manfaat yang banyak dalam hujan turun, sehingga kita tidak lagi mencela air hujan, atau mungkin masih agak ragu sehingga kita masih suka, timbul perasaan tidak setuju dengan hujan yang Allah turunkan? Maka semoga opsional pertama yang menunjukkan bahwa kita sudah mulai paham tentang adanya manfaat yang sangat banyak dalam hujan, sehingga kita bisa berubah sikap kita ketika hujan turun dengan lapang dada, bukan dengan sempitnya dada. Dan di antara keyakinan seorang muslim yang harus dipahami, yang harus diyakinkan dalam hati seorang muslim, ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan sesuatu, menurunkan sesuatu, pasti ada tujuannya, pasti ada manfaatnya, tidak mungkin sia-sia. Itu hal yang harus diyakini. Itu yang membedakan Khalik dengan makhluk.
yang membedakan Allah dengan manusia. Ketika manusia menciptakan sesuatu, terkadang berguna, terkadang tidak berguna, terkadang bermanfaat, terkadang juga tidak bermanfaat. Tapi Allah Azza wa Jalla pasti sangat banyak memiliki tujuan dan manfaat dari setiap ciptaannya, dari setiap karunia-Nya. Pada ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menjelaskan tutorial atau proses turunnya hujan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min baradin fayusibuhu bih man yasha'u wa yasrifuhu an man yasha' yakadu sana barqihi yadhhabul bil absar." Kata Allah, tidakkah kamu melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak secara perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es tersebut kepada siapapun yang dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapapun yang dikehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Quran Surah An-Nur ayat 43. Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa proses dari turunnya hujan, pertama Allah gerakkan awan secara perlahan, kemudian Allah mengumpulkan awan-awan tersebut, dan Allah pun jadikan awan tersebut bertumpuk-tumpuk, dan Allah keluarkan air hujan di celah-celah tumpukan awan tersebut. Dan di antara sesuatu yang keluar dari tumpukan awan tersebut adalah berupa butiran es. Makanya dulu sudah sangat lama, waktu masa kecil saya, di antara tahun mungkin 2010-11 mungkin ya, pernah di sekitar sini turun kayak serpihan itu, bongkahan-bongkahan es gitu ya, tapi itu udah besar-besar gitu kan, tapi ya butiran-butiran es turun. Karena masih kecil, berpikir siapa ini yang lempar-lempar es? Karena pada saat itu hanya pertama kali saya menemukan hujan bukan berupa air, tapi berupa butiran es yang sering kita pegang gitu mungkin ya. Dulu karena mungkin belum memahami tentang manfaat hujan, tentang proses hujan seperti yang sedang kita bahas kita bersama ini, akhirnya saya dengan teman-teman berpikir, siapa ini yang melempar es? Siapa yang menurunkan es? Ternyata Allah Azza wa Jalla. Sama ilustrasi yang saya sampaikan tadi, bahwa mungkin di masa kecil saya atau teman-teman pun demikian, ketika hujan kita mungkin ya biasa-biasa saja, bahkan mungkin kita memberikan tafsiran terhadap sesuatu yang terjadi dalam hujan bukan dari Allah tapi dari yang lain. Tapi ternyata Allah lah yang menurunkan hujan, Allah lah yang menurunkan butiran-butiran es yang mungkin kita lihat, dan mungkin di antara manfaat lain dari hujan adalah itu pun dari tujuan penciptaan hujan yang Allah buat, yang Allah tujukan untuk kita. Allah juga berfirman, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun." Kata Allah, pernahkah kalian memperhatikan air yang kalian minum? Ini seperti air yang sedang saya minum. Bismillah. Kata Allah, apakah kalian yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya? Allah singgung tentang sesuatu yang sering kita konsumsi, yaitu air minum, air mineral. Kata Allah, pernahkah kalian memperhatikan air yang kalian biasa minum? Apakah kalian yang menurunkan air tersebut dari awan, ataukah kami menurunkannya?
Ada yang bisa memberikan jawaban, saya yang menciptakan, atau saya menurunkan, atau saya memberikan karena saya punya perusahaan air mineral. Semoga sih tidak ada yang berani menyangka demikian. Karena air berapapun banyaknya, apapun rasanya, yang mengadakan air tersebut adalah Allah Azza wa Jalla, bukan depot air, apalagi perusahaan air, bukan. Terkadang kita tuh gak peka. Bahkan saking gak pekanya kita, banyak kemudahan, banyak karunia yang Allah berikan kepada kita terhadap berbagai macam kemudahan sarana yang kita alami dalam kehidupan ini, tidak menjadi sebab kita bersyukur pada Allah. Ya Masya Allah, saya bisa minum, saya tidak kehausan karena adanya air yang Allah berikan. Hal seperti ini tidak menjadikan alasan untuk kita bersyukur, bahkan kita malah cuek saja karena kita nggak peka. Kita bisa mandi, kita bisa nyuci, kita bisa masak. Itu sebab air yang Allah turunkan, sebab air yang Allah berikan untuk kita. Tapi sekali lagi, hal itu tidak cukup, tidak membuat kita bersyukur pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini pun bukti bahwa Allah Azza wa Jalla ketika menciptakan sesuatu, Allah tidak lepaskan begitu saja, tapi Allah pun urusi sesuatu tersebut. Ketika Allah ciptakan kita, Allah nggak lepaskan kita begitu saja hidup di dunia ini. Allah atur hidup kita, Allah atur pola hidup kita, Allah yang berikan rezeki kepada kita, Allah yang berikan keselamatan untuk kita, Allah yang berikan kesehatan untuk kita, Allah yang berikan kemudahan untuk kita, Allah yang berikan keberkahan untuk kita. Allah pun yang mengabulkan semua permintaan kita. Allah yang menyehatkan kita, Allah yang menyelamatkan kita dari musibah, Allah yang memberikan kemudahan semua sarana yang kita alami, yang kita miliki, yang kita rasakan saat ini. Kita lupa itu. Allah yang menciptakan, Allah pun yang mengurusi, Allah pun yang mengatur. Jangan lupakan itu. Jangan ada lagi berpikir saya hidup di dunia ini tidak punya apa-apa. Tidak ada lagi sesuatu yang bisa saya gantungkan harapan saya. Tidak ada lagi sesuatu yang bisa mewujudkan harapan saya. Tidak ada lagi sesuatu yang bisa mewujudkan keinginan saya. Jangan ada lagi pola pikir demikian. Karena itu semua bisa dipatahkan dengan mudah kalau kita mau memahami tentang kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mau menyadari banyaknya manfaat dari air hujan yang Allah turunkan ini. Karena Allah Azza wa Jalla turunkan air hujan, salah satu tujuan lainnya adalah itu sebagai bukti rahmat atau kasih sayang Allah untuk makhluknya. Ibarat kita, kalau kita sayang dengan anak kita, kita berikan mainan, kita berikan pakaian, adanya sesuatu yang diberikan kepada orang yang disayangi. Allah pun sangat sayang kepada makhluknya, sehingga Allah pun berikan sesuatu untuk makhluknya yang sangat banyak manfaatnya, yaitu berupa air hujan salah satunya. Sadari bahwa air hujan yang Allah turunkan ini adalah bukti kasih sayang Allah, adalah kado terindah dari Allah untuk manusia, kado terindah dari Khalik untuk makhluknya. Jangan sampai gara-gara kendaraan kita baru dicuci bersih, baik yang roda 2 ataupun yang roda 4, ketika digunakan qadarullah wa masya'afal, hujan turun, percikan tanah, genangan air mengenai kendaraan kita yang sudah dicuci tersebut. Muncullah ungkapan
baru saja dicuci, kotor lagi, belok lagi. Kapan selesainya kendaraan saya bersih? Kapan saya bisa mengenakan pakaian atau mungkin menggunakan kendaraan ini dalam kondisi bersih? Baru dicuci beberapa menit yang lalu sudah kotor lagi, becek lagi, banyak pasirnya lagi. Jangan sampai gara-gara pakaian kita baru selesai dicuci, baru selesai dijemur, baru selesai dientasin, baru selesai disetrika, baru dikenakan parfum, kemudian dipakai keluar, qadarullah masyafa'al, hujan turun. Baru juga bersih. Atau belum selesai dientasin, masih dijemur. Baru dijemur atau sudah mau kering, hujan turun. Kebiasaan di kampung langsung panik. Hujan, ngarui. Mereka sibuk langsung lari menyelamatkan pakaian mereka, bukan soal takut basah, tapi karena takut kena hujan. Bedakan antara bahasa takut basah dengan bahasa takut hujan. Kalau takut basah wajar karena sudah dicuci, mungkin mau dipakai untuk kebutuhan urusan lainnya. Tapi kalau takut hujan, apa yang ditakutkan dari hujan? Seperti takut pedas sama takut sambal. Karena pedas bisa berefek kepada kesehatan perut kita. Tapi tidak semua sambal yang pedasnya bisa mempengaruhi keburukan untuk perut kita. Itu contoh saja. Bedakan bahasa seperti ini. Jangan pernah dianggap sama kalau itu hal yang berbeda. Boleh kita mengantisipasi kalau hujan turun, kita langsung tasnya pakaian, boleh. Tapi jangan munculkan pernyataan yang menjurus kepada ketidaksetujuan terhadap hujan yang Allah turunkan. Apalagi sampai mencela sosok yang menurunkan hujan. Menganggap hujan tidak ada manfaatnya. Menganggap hujan itu hanya merepotkan. Jangan ada pikiran demikian. Kapan? Kenapa sih hujan turun sekarang? Nggak nanti saja, nunggu pakaian saya kering dulu. La haula wala quwwata illa billah. Semoga kita tidak menjadi orang yang memiliki sifat demikian. Insyaallah di pembahasan selanjutnya kita akan membahas amalan-amalan yang harus dilakukan oleh setiap muslim ketika hujan turun. Setelah kita di pembahasan pada sore hari ini mengetahui apa saja yang ada dalam air hujan yang Allah turunkan di sekitar kita, maka selanjutnya kita harus tahu sikap apa yang harus kita lakukan ketika hujan turun agar kita bisa mendapatkan manfaat hujan yang telah kita pelajari bersama ini. InsyaAllah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Segala yang berdatang dari Allah, segala yang salah datangnya dari diri saya pribadi yang dimaafkan. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.